Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Rian Hermawan. Video kali ini saya akan coba bikin jawaban ya dari soal UAS untuk mata kuliah bisnis intelijen gitu ya. Baik, saya akan coba share dulu, saya screen dulu. Oke, kita akan lihat soal. Di sini terlihat dari soal studi kasus ya, dari data flight radar internasional menunjukkan tren volume penerbangan dari berbagai dunia dalam 4 tahun terakhir 2019, 2020, dan 2022 gitu ya. Ini data untuk data raw-nya bisa kita ambil dari sini. Terus Anda bisa mengakses dalam bentuk Excel dan bentuk grafik visualisasi data tersebut dalam tren 4 tahun gitu ya. Tugasnya antara lain yang pertama, buatlah tabel pengolahan data dengan Power BI. Tren volume penerbangan setiap bulan selama 4 tahun tersebut. Oke, yang pertama kita buka dulu di sini tadi, saya sudah buka, nanti datanya kurang lebih seperti ini. Lihat ya, ini untuk penerbangannya dari tahun ke tahun. Dari tahun-tahun udah mulai kelihatan jumlahnya. Nanti kita download di sini. Download XHS di sini. Tapi saya sudah download ya. Jadi filenya udah saya download di sini. Nah, download filenya di sini, karena datanya masih seperti ini, maka datanya kita edit dulu di Excel sebelum kita pindahin ke Power BI. Ini saya sudah bikin di set ini. Jadi judulnya ini kita hapus biar nggak jadi jadi fill atas ya, nama fill paling atas headernya. Jadi kita hilangkan. Terus untuk penamaan dari number of flight atau 7-day moving average ini masing-masing di 4 tahun ini kita perpendek dia jadi average gitu ya, kelihatan jumlahnya. Jadi nanti yang kita load itu adalah yang sebelah untuk sheet-nya UAS gitu ya. Oke, coba kita praktekkan ya. Saya buka Power BI-nya terlebih dahulu. Oke, ini kita tutup. Oke, langsung saja kita import data from Excel. Kita pilih total number of flight-nya. Oke, di sini kita ambil yang UAS saja. Kelihatan ya, kita load. Sudah berhasil, kita lihat datanya, source-nya seperti ini. Oke, di sini masih belum rapi ya, kita bisa rapikan. Datanya, data type-nya kita ambil date. Nah, terus kita urutin. Januari, nah ini kita pengen biar terlihat jumlah satuannya, kita tinggal pilih, ambil komanya seperti di sini. 2019. Oke, udah ya, udah rapi datanya. Sekarang kita balik ke soal pertama. Soal pertama tadi, buatlah tabel pengolahan data dengan Power BI, tren volume setiap bulan selama 4 tahun. Oke, setiap bulan selama 4 tahun. Oke, yang pertama kita buka dulu ininya, fields-nya. Jadi selama bulan ya. Jadi yang pertama, karena di bulan, kita ambil datanya, kita bikin tabel dulu ya. Nah, di sini muncul per tanggal ya, kuartal yang kita butuhkan karena hanya bulan. Kita hapus yang lain. Lihat bulan ya. Kita lebar itu dulu bulan. Sekarang kita mau munculin tren per tahun. Karena datanya hanya ada average, kita ambil average-nya saja. Average-nya 2021, 2020, 2019. Oke, terlihat ya. Nah, di sini dari masing-masing tren terlihat jumlahnya.
dari Januari, Februari. Hanya saja untuk month di sini dia menggunakan tanggal 2022 gitu ya. Lihat ya. Jadi contoh Januari 2022 itu nilainya sekian. Total number-nya kalau ini 7-day move average-nya tadi, moving average-nya. Jadi semua tahun itu menggunakan tanggal yang sama. Jadi kita hanya bisa ngambil bulannya saja, jadi nggak bisa ngambil date-nya. Karena datanya akan berbeda tampilannya ya. Baik, itu soal pertama sudah terjawab seperti ini ya. Jadi trennya kelihatan, tabelnya setiap bulan sudah kelihatan. Sekarang nomor 2, carilah peak-peak penerbangan setiap tahun. Nah, peak itu adalah kalau bisa kita sebut puncak ya. Jadi bagaimana kita mencari dari tabel ini puncaknya berapa gitu ya. Oke, di sini kelihatan nih jumlahnya. Kalau lebih cepatnya kita pengen, misalkan kita lihat pengen 2022 yang kita klik saja di sini, yang masuk urut paling atas adalah yang paling klik bulan Juni gitu ya. Jadi untuk 2022, untuk 2021 kita langsung klik sini descending-nya. Jadi bulan Juli itu sebesar 6 juta ya. 2020 begitu juga. Itu bulan Januari sebesar 5 juta dan 2019 itu bulan Juli gitu ya. Di 6,5 juta. 2019 itu lebih tinggi ya. Oke, jadi kita kembalikan mana Januari kelihatan. Sudah terjawab soal nomor 2. Nomor 3, carilah rata-rata penerbangan setiap tahun dalam bentuk visualisasi grafik. Oke, rata-rata setiap tahun dalam bentuk visualisasi grafik. Oke, karena dari tanggalnya punya 2022, bukan tanggal masing-masing tahun, maka kita akan ambil average-nya 2022 saja. Sudah kelihatan ya. Nah, udah kelihatan. Nah, cuman di sini kan nilainya masih average per 7-day moving average ya. Jadi setiap 7 hari itu pergerakannya apa. Kita pengen tahu per tahun ini average-nya berapa gitu. Jadi kita rubah saja di sini jadi average setiap tahun. Average. Oke, sudah terlihat ya. Nah, untuk judul, untuk title-nya di sini saya matikan saja biar kelihatan. Kelihatan ya jumlahnya. Kalau 2002 average-nya 190, 2021 173, 2020 137, 2019 188. Terlihat ya rata-ratanya dari 2019 itu tinggi, tiba-tiba turun, tapi perlahan-lahan naik kembali gitu ya di 2022. Walaupun 2022 masih sampai bulan Juli tentunya. Oke, soal ketiga sudah. Kalau soal keempat, jelaskan perbedaan data antara sebelum pandemi, pada saat pandemi, dan sebelum pandemi. Oke, kita akan coba bikin perbandingan dulu ya. Tabel berikutnya, saya bikin di sini. Terus saya hanya memunculkan, coba kita munculin date time-nya saja. Terus visualisasinya kita menggunakan line. Kita label terlebih dahulu. Kita masukin average-nya 2021, 2022, 2020, 2019. Oke. Jadi kalau yang dikatakan pandemi kan terjadi 2019 akhir, 2020 ya. Jadi kita bisa lihat dari trennya di sini. Kalau kita 2020 sebenarnya pergerakannya sebelum pandemi itu lumayan ya, bagus ya. Jadi pergerakannya ternaik. Nah, di sini terlihat di akhir 2019 sudah mulai menurun gitu ya. Karena ini sudah mulai pandemi di negara-negara lain gitu. Nah, 2020-nya kita lihat udah mulai coba naik di sini, dan puncaknya itu di bulan April gitu ya. Ini bulan April udah mulai turun, langsung terjun bebas gitu ya. Dan tetapi di bulan Mei udah mulai perlahan-lahan naik kembali gitu ya. Ini selama pandemi udah mulai perlahan naik. Terus 2021-nya begitu juga udah mulai naik, tapi pernah turun juga di bulan Februari ya. 17 naik lagi sampai sekarang, dan di akhir tahun itu turun lagi
di Desember gitu ya. Nah, untuk 2022 sendiri lumayan membaik setelah pandemi, walaupun masih turun naik ya. Oke, terlihat sudah terjawab Pak ya, untuk sebelum pandemi udah kelihatan tahun pertama pergerakannya. Oke, untuk soal nomor 4, nomor 5, prediksi gitu ya. Oke, prediksi di 2022 karena belum selesai, belum genap. Baik, kita coba saya tambahkan karena sudah nggak cukup, saya tambahkan di page 2. Di page 2 saya tambahkan date time dulu. Date time sama tadi saya mau munculin date time-nya saja. Terus line gitu ya. Sini saya munculin dulu total dulu gitu. Nah, total di sini hanya sebatas Januari 2002 sampai bulan Juli gitu ya. Gimana caranya kita bisa, berarti kita bisa memperkirakan ya. Di sini ada fitur forecast gitu ya. Forecastnya kita hidupkan, kelihatan ya. Jadi ini bisa unitnya kita tentuin, misalkan kita man gitu. Dari Juli itu sekitar 5-6 bulan. Supaya kita tambahkan 6 bulan. Kita apply. Nah, kelihatan gitu ya. Caranya dari bulan Juli, ini forecast-nya sampai akhir 2023 ya, Januari 2023 kelihatan gitu ya, di mana turun naiknya masih kelihatan dari forecast-nya. Jadi sini upper dan lower-nya bisa di-forecast-kan kelihatan jumlahnya masing-masing. Ini pergerakan total ya, total buy time. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tampilkan berdasarkan tren gitu ya. Oke, coba tren 2002 kita ambil average saja. Average-nya Januari, sini trend line-nya saya hidupin. Nah, trennya sebenarnya naik ya. Naik terhadap 2021 itu trennya udah mulai naik gitu ya, tapi tidak terlalu ya lumayan naik gitu ya. Terus kalau kita bandingin sama 2020 hampir sama kenaikannya gitu ya, nggak terlalu tajam gitu ya. Dan 2019 sama juga tidak naik. Jadi kalau kita simpulkan bahwa kenaikan di akhir tahun nanti akan naik gitu ya di bulan 2022, tetapi naiknya tidak terlalu signifikan. Jadi masih apa ya namanya, masih datar-datar saja gitu, nggak seperti kenaikan yang tajam gitu. Oke, sudah selesai soalnya, sudah terjawab. Nah, untuk ini kita bisa lakukan, ada tempat tabel ini dari apa namanya, kita bisa publish gitu ya. Tapi sebelum kita publish, kita save dulu. Ini saya coba save namanya UAS. Saya save namanya UAS. Ya, ke save, terus saya tekan publish di sini. Terus saya pilih my workspace. Kita select, kita tunggu. Oke, berhasil, kita buka. Nah, sudah terlihat ya. Jadi kita bisa ini bisa kita sampaikan ke namanya, ke teman kita ataupun siapapun yang bisa kita pengen sampaikan informasi ini. Tapi karena fitur ini terbatas, yang free ya, jadi untuk share-nya masih belum bisa ya, belum bisa kita share. Kita hanya bisa nanti sebatas mungkin mendownload dan mengekspor gitu ya, ke PowerPoint dan PDF saja gitu, jadi tidak interaktif. Oke, saya rasa cukup sekian sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.